Halo teman-teman, balik lagi di podcast kita yang asik dan seru nih. Nah, perkenalkan, namaku Malikal Fakilantara, kalian bisa manggil aku Malikal. Dan di podcast kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa nih, dengan Kak siapa? Halo teman-teman, kenalin nama aku Erika Satria Dewandara, kalian bisa panggil aku Dewa. Nah, di podcast kali ini kita membahas topik yang menarik nih, dan juga masih jadi kebiasaan dari beberapa teman-teman di sekitar kita juga. Nah, kita akan bahas topik apa nih Kak? Betul. Kali ini kita akan membahas topik bahaya merokok. Kalian pasti umum dengan topik ini karena wah ini umum banget sih di remaja. Apalagi kayaknya hampir semua remaja pasti merokok lah. Dan juga ada statement kalau nggak ngerokok itu katanya nggak laki ya Kak? Betul. Nggak merokok nggak laki. Iya. Oke. Nah, kita nih akan apa sih yang jadi daya tarik dari rokok itu, kenapa dari teman-teman remaja itu mereka tertarik untuk merokok nih Kak? Oke, izin menjawab. Jadi kenapa kok mahasiswa ataupun remaja, anak-anak bahkan ya, itu kenapa kok merokok? Itu karena daya tarik rokok itu kuat banget. Ditambah rasa penasaran juga. Nah, dikarenakan rasa penasaran yang tinggi itu, jadi mereka itu mulai mencoba hal-hal baru. Apa sih rokok nih? Gimana sih rasanya? Apalagi ditambah lingkungan mereka juga biasanya merokok. Wah, itu nambah daya rasa ingin banget. Apalagi, ditambah rokok juga diperjualbelikan bebas. Dan banyak juga sekarang, meskipun bukan teman-teman dari remaja yang usianya 20 ke atas, dan bahkan kita sering lihat di masyarakat itu anak-anak kecil pun ada yang merokok. Anak-anak kecil SD, SMP itu udah merokok. Padahal secara aturan itu rokok itu baru diperbolehkan untuk umur di atas 21 tahun. Ya, 21 plus. Ya. Nah, apa aja sih Pak bahaya dari rokok agar dari teman-teman ini tahu? Nah, menurut yang aku riset, itu bahaya dari merokok sendiri adalah merusak paru-paru teman-teman, seperti bronkitis, kanker paru-paru, emfisema, dan juga dia bisa menyebabkan penyakit jantung seperti stroke. Lalu dia juga bikin tubuh itu jadi kelihatan kurang optimal gitu Kak. Bibirnya kuning, bibirnya kering, terus giginya kuning, terus baunya itu juga nempel, dan mungkin bikin kecanduan juga sih itu. Bahaya, itu sih bahayanya sih Kak. Nah, kalau dari rokok nih Kak, apa yang buat dari rokok sendiri, apa yang bikin dia ini bikin orang ini kecanduan sama rokok? Apa ada hal kandungan yang tertentu yang memang secara kandungan dia bisa bikin orang kecanduan terhadap kandungan itu? Betul, kandungannya yaitu adalah nikotin teman-teman. Oke, kita udah masuk ke pembahasan nikotin. Nikotin itu apa? Nikotin adalah zat atau senyawa yang bisa bikin kita tuh kecanduan teman-teman. Bisa bikin kita rileks. Kan contohnya kayak orang merokok tuh pengen rileks, pengen tenang, perlu nikotin. Nikotin itu dari rokok. Tapi teman-teman, di Indonesia ini atau di dunia inilah bahkan ya, itu nggak cuma rokok teman-teman yang ada nikotin. Itu juga ada vape ataupun pod. Nah, itu yang seharusnya dibuat untuk alternatif dari perpindahan rokok ke nggak merokok, itu malah disalahgunakan Kak Malika. Dan juga sebenarnya diciptakannya vape itu juga kembali lagi untuk mengatasi perokok yang mereka ingin lepas dari rokok. Nah, betul. Nah, kita juga lihat dari kalangan remaja sendiri, banyak nih kalau mereka ngopi-ngopi itu kan fatful ngumpul gitu ya. Itu mereka ada dari beberapa mereka itu juga nggak tertarik rokok, tapi mereka lebih tertarik ke vape-nya, potnya. Itu apa sih Kak yang bikin mereka tertarik? Nah, di sini nih letak asiknya. Kenapa kok bisa asik? Bener kata Kak Malika. Karena guys, liquid
pot vape itu mengandung rasa-rasa seperti misal buah-buahan, roti-rotian, ice cream. Itu yang bikin kita itu jadi tambah penasaran. Kita pengen mencoba. Yang seharusnya kita nggak merokok, kita jadi alah nggak usah dah ngerokok. Tapi ada pot nih, kayaknya enak gitu, betul. Jadi mungkin dari kalangan remaja sekarang nggak cocok dari rasa rokoknya sendiri ya kan. Terus ada muncul pot atau vape yang memiliki rasa dan juga varian rasanya yang bikin mereka tertarik gitu ya. Nah, itu sebenarnya memang dibuat untuk alternatif tapi selalu disalahgunakan teman-teman, dikarenakan itu tadi rasa penasarannya dari remaja itu masih kepo gitu loh dengan rokok tapi nggak pengen dengan rasanya. Maka dari itu diciptakanlah liquid-liquid yang berasa tadi. Tapi teman-teman, kandungan dalam liquid itu tadi tetap sama bahayanya. Apalagi di situ mungkin sampai saat ini riset belum terlalu ini Mas Malikal belum terlalu mengkaji terlalu dalam terkait bahaya dari liquid. Karena mungkin bisa dibilang ini masih baru juga, tapi guys itu sebenarnya tetap sama bahayanya karena mengandung nikotin dan juga di situ itu masih banyak kandungan-kandungan yang nggak jelas. Dan apalagi sekarang juga banyak di TikTok ataupun kalian lihat di Google itu banyak liquid ilegal teman-teman, nggak melewati cukai Kak Malikal. Yang legal aja bahaya ya kayak apalagi yang ilegal. Betul, yang legal aja kayak gitu apalagi yang ilegal. Jadi sebenarnya udahlah kalian jangan kayak gitu-gitu guys. Kalian simpan uang kalian, bisa kalian pakai buat kebutuhan lainnya gitu. Nah, kita sudah tahu nih apa itu rokok, apa itu vape, bahayanya juga. Nah, kalau saran dari Kak Dewa sendiri nih, buat dari teman-teman yang melihat, mungkin ada keinginan dari mereka ingin berhenti merokok dan ingin berhenti vape, tapi karena sudah kecanduan, mereka jadi susah lepas dari itu Kak. Nah, jadi saran Kak Dewa nih apa nih biar mereka ini bisa lepas dari ketercanduan rokoknya itu? Nah, sebenarnya Kak Malikal, untuk lepas dari hal yang semacam kayak gini nih susah banget. Apalagi mungkin ini udah jadi kayak pelengkap dia. Setiap hari harus kayak gini gitu. Itu susah banget. Dan saran dari aku kalau bisa kalian itu nggak harus langsung berhenti teman-teman, karena kalian nanti langsung kaget tubuh kalian yang biasanya kena nikotin nggak kena nikotin. Jadi yang bisa kalian lakukan adalah hindari hal-hal kayak gitu tuh. Semisal seminggu kalian batasin, misal 5 kali sehari, 5 kali sehari, terus habis gitu 4 kali sehari gitu. Jadi bertahap ya Kak? Ya bertahap, berhentinya itu nggak langsung setiap hari, jadi bertahap gitu. Dan juga kalau bisa kalian lebih banyakin aktivitas fisik di luar teman-teman. Gitu. Jadi jangan langsung berhenti, kita berhenti bertahap. Mungkin yang biasanya per hari itu bisa 7 sampai 8 batang, bisa dicoba dikurangin. Minggu pertama kita coba 6 batang dulu, minggu kedua bisa 5 sampai benar-benar kita nggak ketergantungan kita hilang terhadap rokok. Dan juga sebenarnya yang berat tuh justru malah bukan rokok Kak Malikal, pot vape. Karena kenapa? Karena kita bangun kita ngisep bisa, kita bangun ngisep bisa, mandi ngisep bisa. Karena dia kan elektrik teman-teman, jadi bisa langsung disedot. Tinggal kita nyalain, selama liquid di dalam alatnya itu masih ada, itu kalian bisa sedot. Nah itu mungkin agak beratnya di situ sih kan. Apalagi juga di kalangan teman-teman yang terhitung Gen Z ya kayaknya nggak mau ribet gitu kan. Jadi mungkin itu udah kita dengar saran dari Kak Dewa, dari teman-teman. Kembali lagi ke teman-teman dan juga kesadaran diri sendiri kalau rokok ini memang pengaruhnya banyak banget dan nggak ada hal baik yang dibawakan oleh rokok ataupun vape sendiri. Terima kasih Kak Dewa atas informasi dan podcast yang seru ini. Kami harap dari teman-teman juga bisa setidaknya mengurangi lah. Kalau memang yang merokok, kalau memang dari teman-teman ada yang tidak merokok, bisa mengajak temannya yang merokok untuk berhenti. Karena bukan jeleknya atau jahatnya rokok ini gak hanya ke diri kita sendiri atau yang merokok, juga ke lingkungan. Yang awalnya perokok itu bisa menularkan ke yang nggak merokok, perokok pasif. Perokok pasif. Kasihan guys. Gitu. Jadi
bisa dikurangi dulu, jangan langsung berhenti, takutnya nanti Kaget. malah kaget dan stres dari teman-teman. Malah dia ngulang lagi Iya, nanti malah intens penggunaannya. Iya. Betul. Jadi sekian untuk podcast yang sangat seru ini dan sangat informatif. Kita ketemu lagi di podcast dengan topik yang lebih menarik lagi, Oke, teman-teman. siap. Terima kasih Kak Dewa. Sama-sama. Dadah. See you. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Seru dan Asik. Kenalin, namaku Erika Satria Dewandara. Kalian bisa panggil aku Dewa. Di sini kita kedatangan narasumber yang cukup asik nih. Boleh perkenalan dulu Kak? Welcome, nama aku Malikal Fakilantara. Kalian bisa manggil aku Malikal. Di podcast kita kali ini kita akan membahas tema yang cukup umum di kalangan remaja. Nah, tema kali ini apa nih Kak Malikal nih? Tema kali ini dekat sekali dengan kehidupan para remaja gitu, Kak. Nah, apa sih bahaya kurang tidur bagi kesehatan? Jadi topik kita kali ini membahas bahaya kurang tidur bagi kesehatan, terutama bagi remaja-remaja. Nah, itu emang umum banget sih Kak di kalangan remaja, apalagi begadang itu juga masih umum lah di kalangan remaja. Nah, apa sih Kak dampaknya Kak? Kalau dari dampaknya sendiri, kurang tidur itu bisa menurunkan daya konsentrasi karena kerja otak, karena kita kurang tidur di pagi hari kita konsentrasi untuk belajar, bekerja itu bisa menurun. Dan yang kedua itu menurunkan sistem kekebalan tubuh. Kalau teman-teman tahu, tubuh kita saat kita tidur itu sebenarnya lagi memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh kita. Nah, jadi kalau kita kekurangan tidur, otomatis tubuh kita lebih rentan terserang penyakit. Contohnya penyakit batuk, penyakit flu, dan infeksi-infeksi yang lainnya. Nah, yang ketiga bisa mengganggu produktivitas keseharian. Jadi banyak nih kan dari kalangan remaja nih yang tiap malam tuh mungkin menghabiskan waktu untuk ngopi, mungkin ada yang mengerjakan tugas, terus main game, terus juga ada yang scroll TikTok, atau juga sekedar sleep call sama pasangannya. Aduh. Nah, itu bisa mengganggu produktivitas kita di pagi hari karena jika kita kurang tidur, tubuh kita juga secara fisik bisa lemah dan juga untuk bawaannya lebih males aja gak sih? Kalau kita memang kurang tidur itu bawaannya di pagi hari pengen tidur aja. Betul, efeknya di pagi hari nanti bisa ngantuk, males dan nggak fokus biasanya. Iya. Nah, jadi saran dari aku nih untuk remaja-remaja yang masih suka atau masih sering atau ingin mengurangi waktu begadangnya dan ingin memulai hidup yang lebih sehat. Bisa diatur tidur itu 7 sampai 8 jam per hari. Betul. Dan mengurangi kafein di malam hari. Betul, kafein. Kafein itu yang bikin remaja susah tidur, teman-teman. Karena kandungan kafein di kopi itu bisa bikin kita itu jadi kok gak ngantuk sih. Kok jadi gak ngantuk-ngantuk nih, Kak? Iya. Betul. Dan juga bisa diatur juga jadwalnya selama 1 minggu. Kalau mungkin ada di malam hari ada kegiatan, tidurnya dari jam berapa sampai jam berapa. Ya, manajemen waktu tidur. Sebenarnya tidur itu nggak harus dari jam 10 sampai jam 4. Yang penting kualitas tidur kita itu bagus. Misal kalau memang ada kegiatan atau kerjain tugas, deadline-nya mepet gitu kan, itu kalian bisa tidur minimal 6 jam dan itu dianjurkan kalian tidak masuk dari tidur berkualitas itu kita tidur dengan posisi yang benar-benar nyaman buat kita. Jadi nggak ada tuh biasanya tuh kan malam-malam kebangun haus, terus kebelet ke kamar mandi, itu yang mengganggu kualitas tidur kita. Jadi sebelum tidur diusahakan kita posisi tidur kita itu senyaman mungkin agar nanti di tengah-tengah kita istirahat kita tidak terbangun dan tidak mengganggu kualitas tidur kita. Kualitas tidur. Ya. Dan aku sedikit tambahin nih buat teman-teman.
sebelum kalian tidur, usahakan 2 jam sebelum tidur itu kalian nggak boleh makan ya teman-teman, karena nanti itu bisa bikin kualitas tidurnya itu terganggu juga. Terganggu kayak tiba-tiba kalian kebelet buang air besar ataupun buang air kecil. Dan juga seharusnya tubuh kita ini kan perlu istirahat juga. Itu jika kalian makan itu nanti dia nggak bisa istirahat teman-teman, jadi proses lagi gitu. Ya seharusnya organ-organ dalam kita itu istirahat, karena mungkin kebiasaan dari remaja sekarang itu kan kalau nggak makan dulu nggak nyenyak tidurnya. Iya, Indomie, Indomie kopi. sebelum makan. Itu juga bisa selain menyebabkan kualitas tidur kita yang berkurang. Itu juga dapat meningkatkan berat badan kita dan bisa menyebabkan obesitas lah. Apalagi kayak Indomie, snack-snack, seblak, biasanya teman-teman seblak, kopi itu memiliki kadar gula yang tinggi teman-teman. Itu nggak bagus buat tubuh kita kalau kelebihan gitu. Nah, dari teman-teman ini kan sudah tahu bahayanya dari kurang tidur, dan juga kita sudah kasih solusi juga ya. Nah, kalau memang dari teman-teman nggak bisa langsung untuk merubah kebiasaan yang sebelumnya, It's okay. Ya, Gak apa-apa. Dikurangin dulu aja. Jadi contohnya dari teman-teman belum terbiasa mengurangin kafein di sebelum tidur, itu nggak usah langsung, jangan kalian dari teman-teman nggak minum kopi sama sekali. Bisa dikurangin aja. Contohnya kalau Dibatasin. Biasanya 1 jam sebelum tidur itu minimal 2 jam. Jadi bertahap. Jadi tubuh kita sendiri itu tidak kaget, betul. Dan juga menurut aku sendiri nih, makan dan minum sebelum tidur yang manis-manis ataupun yang pedes itu nanti itu bisa bikin kalian di pagi harinya itu kayak biasanya ya, kalau aku sendiri Kak Malikal ya, kalau makan pedes tuh pas bangun-bangun itu kayak nggak enak di tenggorokan, berminyak gitu. Jadi usahain buat kalian semua yang ada di rumah yang lagi nonton nih, itu kalau bisa kalian jangan makan makanan yang pedas, jangan minum-minum yang pedas, udah minum air putih aja. Kalian janganlah nakal-nakal makan-makan kayak gitu, ditahan dulu gitu. Nah, kami harap nih karena dari teman-teman sudah mendengarkan apa bahaya dari kurang tidur, dan kita juga sudah mengasih saran. Kami harap juga dari teman-teman bisa mengaplikasikan apa yang kita sampaikan di podcast kali ini. Betul. Oke, sekian podcast kita hari ini. Makasih Kak Malikal udah datang jauh-jauh ke sini. Sekian podcast dari kita. Thank you. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast yang seru dan informatif. Nah, perkenalkan, nama aku Malikal Al-Faqih Lantara. Kalian bisa manggil aku Malikal. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa nih. Dengan Kak siapa? Perkenalkan, nama saya Fiorinus Botamanggoran. Panggilan saya Vigo. Nah, di podcast kali ini kita akan bahas apa nih Kak? Nah, jadi di podcast kali ini kita akan membahas bahaya alkohol bagi tubuh. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasannya nih, apa sih alkohol itu Kak? Jadi secara sederhananya ya, alkohol itu adalah zat kimia yang terkandung dalam minuman keras seperti bir, wine, anggur, dan juga arak. Nah, jadi alkohol yang sering dikonsumsi itu disebut etanol. Secara pembuatannya ya, alkohol itu dibuat dari proses fermentasi gula oleh ragi. Nah, ketika alkohol ini dikonsumsi, pengaruhnya itu bagi tubuh dan otak. Dan banyak juga dari teman-teman ini kita sering lihat mungkin di berita atau di media sosial, itu banyak yang bikin kerusuhan atau kegaduhan di masyarakat juga. Dan dengan dalih mereka ini sedang mabuk. Nah, itu banyak dari teman-teman masyarakat sendiri nih yang bilang kalau mabuk itu memang disebabkan sama alkohol, Kak? Atau memang mereka ini hanya berpura-pura aja atau gimana? Iya, mabuk itu sebenarnya disebabkan oleh alkohol. Seperti yang saya jelaskan tadi, mabuk itu disebabkan oleh zat yang disebut etanol.